Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Jainuddin Yukhri dari Informatika UII. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk belajar pemrograman Java fXML. Kalau biasanya orang menggunakan Eclipse atau NetBeans, kali ini saya mengajak Anda menggunakan tools yang lebih sederhana sehingga nanti bisa lebih produktif dalam belajar atau dalam membuat program. Ini sengaja saya menggunakan 3 perangkat karena memang pemrograman kita multi-platform sifatnya. Java bisa dijalankan di sini di macOS, bisa dijalankan juga di sini di komputer Windows atau di belakang sini dengan komputer lama yang menggunakan Linux. Ya, Linuxnya Linux Fedora. Banyak distro yang lain, tapi sengaja saya pilihkan wakil dari Linux ini Fedora. Karena kalau mau mencoba semua distro, wah waktunya cukup banyak. Sehingga nanti malah lupa dengan yang harus dipelajari yang utama, yaitu Java fXML. Sebagaimana sifatnya yang multi-platform, tentu saja tidak lucu jika kita memprogramnya hanya dengan satu perangkat saja. Hanya di Windows saja, tidak lucu. Ya, maka nanti di awal-awal akan saya demokan bagaimana menginstal tools itu di ketiga sistem operasi. Tapi nanti begitu masuk di IDE Visual Code, maka proses programmingnya tidak begitu berbeda. Proses programmingnya atau pemrogramannya akan mirip. Yang berbeda itu hanya masalah settingan, hanya masalah konfigurasi. Seperti kita ketahui bagaimana cara membuat directory atau folder di Mac, di Windows atau di Linux ada perbedaan. Kalau di Windows ada drive, C atau C, kemudian D, E, dan seterusnya, itu tidak dikenal di Mac atau di Linux. Nah, itu aja yang sedikit membedakan. Tetapi Java-nya itu sama. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari master software-nya. Kita siapkan master software-nya, baru nanti akan kita jelaskan urutan langkah bagaimana cara menginstalnya. Baru setelah semua perangkat, baik hardware maupun software siap, kita akan belajar sedikit demi sedikit mengenai pemrograman Java fXML atau pemrograman Java desktop yang cukup menggunakan click and drag. Jadi tidak usah susah mengetikkan layout atau user interface dari program itu. Bahkan kita bisa melibatkan skill dari orang yang memang spesifik kemampuannya itu di dunia desain. Dia pintar mendesain user interface. Jadi skillnya tidak berbau teknis sama sekali dalam dunia pemrograman. Mereka bisa kita libatkan untuk membuat user interface, kemudian kita yang melakukan programming. Nah, pasti kita orang informatika yang terlibat di teknis, baik itu menyangkut modelnya atau itu menyangkut apa yang menghubungkan model dengan user interface. Nah, memang dunia fXML ini dekat dengan framework yang disebut dengan MVC, Model View Controller. Nah, seperti apa MVC-nya dan sebagainya, itu akan kita bahas di sesi tersendiri. Sekarang yang penting kita siapkan dulu hardware dan software-nya. Oke, untuk mengetahui software apa saja yang harus diinstal, sekilas perlu kita ketahui lebih dahulu bagaimana Java ini bekerja. Jadi Java bekerja secara multi-platform. Jadi dia bisa bekerja di semua komputer yang
di dalamnya sudah terinstall apa yang disebut dengan Java Virtual Machine. Sehingga tidak peduli seperti apa yang ada di gambar ini, ya, sistem operasinya, apakah dia Windows, apakah Linux atau Mac OS, semua program yang sudah dikompilasi menjadi aplikasi Java atau berekstensi jar itu bisa dijalankan. Jadi dia tidak hanya bekerja di satu sistem operasi. Apa yang sudah dikompilasi di Windows bisa juga dijalankan di Linux, bisa juga dijalankan di Mac OS dengan syarat komputer yang menjalankannya sudah terinstall dengan Java Virtual Machine. Nah, di Java Virtual Machine itu sendiri sebenarnya sudah ada apa yang disebut dengan Java Runtime Environment atau sering disingkat dengan JRE dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk memprogram kita perlu JDK atau Java Development Kit. Dan khusus untuk pemrograman visual atau desktop kita perlu JavaFX atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan JFX. Ini semua sudah terdapat di dalam master software JDK. Nah, kita nanti akan menggunakan JDK versi 9. Jadi ini yang pertama kali harus kita download. Kemudian karena kita akan memprogram desktop atau perlu mendesain antarmuka, yang ini tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang non-informatika karena desain secara visual. Kita bisa memanfaatkan software yang dinamakan dengan Scene Builder. Nah, ini juga harus kita download. Terus, kita akan menggunakan IDE atau IDE, Integrated Development Environment, yaitu perangkat lunak yang bukan sekedar editor saja atau untuk mengedit kode program, tapi dia juga sudah terintegrasi, namanya juga integrate, dengan compilernya. Ya, kalau di Java itu sudah terintegrasi dengan JDK-nya, sehingga nanti apa yang diedit di situ bisa langsung di-run atau bisa juga di-debug dan juga bisa dikompilasi menjadi file jar. Nah, kita akan memanfaatkan Visual Studio Code atau nanti sering disebut Visual Code atau VS Code. Kenapa dipilih ini? Ya karena aplikasi ini ringan dibanding dengan aplikasi-aplikasi pemrograman yang lain. Nah, yang tampak di sini ini sebenarnya adalah halaman dari Visual Studio Code. Di 3 sistem operasi sudah tersedia master software-nya dan ini harus kita download, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita nanti akan mendemokan instalasi di 3 sistem operasi ini, maka ketiga-tiganya harus kita download. Untuk yang Windows, nanti saya akan menginstalnya di komputer 64 bit, sehingga akan saya pilih yang di sini ya, bukan yang di baris yang di kolom tengah, tapi yang paling kiri. Atau diklik saja link ini, ya nanti akan menyesuaikan dengan komputer yang kita pakai. Terus yang Linux, kita akan menginstalnya di Fedora, yang ini merupakan distro Linux yang berbasis RPM atau RPM. Jadi yang di-download adalah baris kedua, kemudian kolom yang paling kiri. Terus yang MacBook ini sudah ada paket masternya yang berupa file DMG. Kita simpan di satu folder. Terus untuk JDK-nya
nanti kita perlu download JDK versi paling kecil yang sudah menyediakan JDK JRE ataupun JFX. Nah, ini semua ada di versi 9. Kita tidak menggunakan versi yang paling baru, karena makin baru nanti ukuran filenya ini akan makin besar. Nah, karena kita akan menginstalnya di Fedora, maka nanti yang di-download adalah yang versi RPM ini, yang paling atas. Ini ada 2 Linux. Kemudian yang untuk Mac OS, kita download dari baris yang ketiga ini. Terus yang Windows ada di baris terakhir. Kemudian scene builder-nya kita akan download versi yang terakhir. Jadi langsung dari halaman mukanya, ini kita klik download. Oke, ini bisa diperhatikan. Alamat situsnya, ini yang Visual Studio Code. Kemudian ini yang JDK 9 di Oracle. Terus yang scene builder ini di gluonhaki.com. Itu adalah 3 site yang perlu kita perhatikan untuk menyediakan master software yang dibutuhkan untuk pemrograman Java XML. Nah, nanti untuk pengujian kita akan memanfaatkan template yang sudah disediakan di OpenJFX. Di OpenJFX ini ada pembahasan yang begitu detail tentang template dari program yang nanti akan dipakai untuk menguji instalasi kita. Ini di bagian Introduction to FXML. Kita bisa langsung searching ke bagian FXML kalau ingin mendalaminya. Dan nanti akan kita bahas secara tersendiri. Nah, kalau dibuka di Visual Studio Code, ini sudah saya beri nama proyeknya dengan FXML Hello World. Nanti akan dipakai sebagai template program apapun yang akan kita pelajari. Setiap kali menambah materi menyangkut FXML ini, kita akan menggunakan template ini. Ini yang tadi saya katakan didapat dari OpenJFX.io. Ini ya. Ini sederhana sekali sebenarnya. Ini hanya sebuah aplikasi yang menyediakan satu tombol atau button yang kalau diklik akan menuliskan kata-kata di terminal atau di konsol. Nah, untuk yang kita coba nanti tidak persis seperti ini, nama-namanya juga tidak kita gunakan. Apa yang ada di OpenJFX sudah kita sesuaikan. Nah, bisa dilihat di sini. Nanti yang terketik di konsol adalah tulisan "You click me". Terus di tampilan atau antarmuka desktop itu sendiri nanti akan muncul label Hello World. Itulah kenapa template ini nanti untuk seterusnya disebut dengan FXML Hello World. Terdiri dari 3 bagian source code dari template ini. Bagian yang pertama ini adalah main programnya. Main programnya ini ya. Terus bagian yang kedua adalah antarmukanya atau tampilan desktopnya. Ini kalau diklik isinya adalah file XML. Tetapi kalau dibuka dengan scene builder, dia merupakan desain dari antarmuka desktop yang hanya berisi satu tombol saja. Tetapi sebenarnya di sini juga terselip label.
ini apa yang ditampilkan kalau menggunakan scene builder. Sementara kalau di Visual Code yang tampil adalah teks berformat XML. Nah, pasti kita akan mengalami kesulitan kalau membuat tampilan tapi dengan mengetikkan kode-kode program ini. Sehingga dengan adanya scene builder ini akan sangat membantu kita dalam mendesain antarmuka aplikasi yang sedang kita kembangkan. Bahkan kita bisa melibatkan orang lain yang berbakat untuk membuat tampilan yang indah, yang bagus sesuai dengan usernya. Nah, kita tinggal klik and drag saja di sini. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini tidak kita perlukan ya sekarang ya. Oke, ini adalah template-nya yang merupakan antarmuka dari aplikasi ini. Nah, ini kelihatan nih labelnya ya. Terus bagian yang ketiga dari template ini adalah controller. Ini yang menghubungkan antara view atau tampilan dengan modelnya. Jadi yang menghubungkan bagian ini, main class-nya gitu ya, dengan bagian view-nya ini, yang disebut dengan bagian controller. Nah, untuk Anda yang masih pemula, baru pertama kali belajar pemrograman Java, tentu saja akan mengalami kesulitan dalam mengikuti apa yang nanti saya sampaikan dalam pemrograman Java fXML ini. Jadi lebih baik jika mempersiapkan diri dengan mempelajari dasar-dasar pemrograman Java, termasuk dengan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Tanpa basic pengetahuan mengenai dasar pemrograman Java atau object oriented concept dengan Java, tentu saja Anda akan mengalami kesulitan. Oke, kemudian untuk instalasi JVM sendiri di setiap sistem operasi nanti akan kita coba dengan file jar, yaitu kompilasi dari template tadi. Nah, ini ya. Ini kalau dibuka sederhana sekali. Nah, aplikasinya hanya tampilan seperti ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau tombol ini diklik, maka di konsol akan tampil You Click Me. Dan di sini ada label Hello World. Tentu saja ini hanya template dan kalau dinilai merupakan contoh yang tidak bagus karena ada tampilan di konsol dan ini tidak saya tampilkan ya konsolnya, terminalnya tidak ditampilkan. Kalau ini dijalankan di konsol baru kelihatan. Ini langsung saya jalankan dari Finder atau dari File Explorer sehingga tidak kelihatan. Dan memang dalam kenyataannya kalau kita membuat program desktop maka bagian-bagian yang merupakan tampilan di terminal itu tidak kita butuhkan. Tapi memang seperti itu. Contoh program atau template yang dikenalkan oleh OpenJFX, ya kita ikuti saja. Toh nanti kalau kita membuat program yang sebenarnya itu bisa kita hapus. Oke, untuk instalasi di setiap sistem operasi akan kita lakukan secara terpisah.